Hai, welcome to podcast Lepas Senja episode ke-24. Ketemu lagi sama gue, Alice Leons. Apa kabar? Lagi santai kayak gue nih. Gue lagi santai, tapi ya gak santai-santai banget. Sambil bikin podcast. Ya buat gue sih bikin podcast ini sih santai ya. Dan sekarang kan lagi cuti bersama. Kalian cuti bersama gak? Cuti hari kejepit. Karena gue kemarin tuh kebetulan gue nongkrong sama teman-teman gue di salah satu rumah teman gue. Tapi ada salah satu teman gue yang bilang, gue gak cuti, tetap kerja, anak-anak gue juga tetap masuk, katanya gitu. Oh, jadi gak semuanya ternyata. Ada yang nanya mungkin ya, Kak, tumben tumben muncul lagi. Iya nih, gue lagi berusaha menjaga komitmen gue dengan diri gue sendiri. Karena menjaga komitmen sama janji terhadap diri sendiri itu gue baru merasakan lebih susah sekali. Dan mungkin selama ini gak pernah gue perhatiin, karena mungkin gak terlalu gak menjadi terlalu menjadi ngomong apa sih, gak menjadi perhatian. Tapi ternyata gue harus memperhatikan itu gitu ya. Gue harus memperhatikan itu, memperhatikan gimana sih gue ternyata berkomitmen sama diri gue berantakan banget dengan komitmen yang gue miliki dengan orang lain gitu. Nah, gue pengen menyeimbangkan hal tersebut. Gue pengen menyeimbangkan bagaimana caranya gue menghargai diri gue dan menghargai orang lain sama gitu ya, nggak beda, nggak pilih kasih. Dan gue tetap sebenarnya adalah pokoknya gue daripada panjang-panjang gue pengen ngomong sama lo. Gue lagi berusaha berkomitmen dengan diri gue dan apa yang gue janjiin sama diri gue sendiri, dan membuat diri gue happy sama dengan waktu gue membuat orang lain happy. Gitu aja pokoknya. Gue barusan sebelum ini abis ngeliat video klipnya Niki. Gila, keren banget ya. Keren banget. Dan gue ngeliat anak-anak sekarang tuh prestasinya gitu ya, dan kemauannya mereka dalam mewujudkan apa yang mereka pengen tuh, wah, salut. Gue juga ngelihat banyak sekali anak-anak yang masih sekolah, masih kuliah gitu ya. Pokoknya mereka tuh kayak tahu apa yang menjadi skill mereka, dan mereka tahu apa yang mereka pengen, dan mereka tahu apa yang mereka harus lakukan dengan itu. Dimana gue membuat gue flashback gitu ke belakang. Dulu gue kayaknya aku harus apa? Masih abis SMA aja masih nggak tahu gitu lah harus mikir apa. Sampai selesai kuliah juga, wah itu kan ke kiri, ke kanan, ke tengah, ke belakang, kemana, wow, blingsatan kemana-mana, mencoba segala hal gitu, sampai akhirnya menemukan sesuatu yang oke, kayaknya gue pengen ini gitu ya. Cuman anak-anak zaman sekarang yang gue lihat gitu, mungkin tidak semua, tapi yang banyak sekali gue lihat adalah mereka tahu skill mereka ataupun keinginan mereka, apa yang mereka pengen gitu ya, mereka tahu. Dan kayak mereka tuh harus ngapain gitu ya. Gue karena ya balik lagi ya, siapa lagi yang pengen gue jadiin contoh kalau nggak anak gue sendiri gitu ya. Kayak anak gue ya, dia sudah tahu, dan cita-citanya, keinginan dia itu nggak jauh-jauh belok gitu loh. Sehingga dia bisa kayak, walaupun keinginannya misalnya ya waktu awal dia pengen misalnya jadi arsitek, terus kayaknya aku lebih ini ke engineer gitu, terus lebih pengen kayak ke science gitu. Cuman dia udah tahu arahnya kemana, dan dia harus bisa masuk IPA gitu ya, supaya bisa masuk ke dalam bidang yang dia
inginin dan senengin itu. Tapi itu bikin gue, gila ya, gue dulu tuh gak tahu loh. Gue gak tahu dan gue pasrah. Gue gak tahu dan gue pasrah. Gue sampai kelas 3 gue gak ngerti gue mau jadi apa, lo tau gak? Maksudnya gue punya cita-cita, bukannya gue gak punya cita-cita coy. Gue punya cita-cita, tapi cita-cita gue selalu berubah. Dan gue gak tahu dengan jelas. Meskipun gue tahu ya, mungkin buat mereka anak-anak ini pun, meskipun mereka tahu apa yang mereka inginkan dan mereka tahu kecakapan mereka, mereka mungkin jelasnya tuh belum jelas yang terang banget gitu ya. Tapi at least sudah mulai bisa apa ya, kayak lensa tuh fokus gitu loh ke situ gitu loh. Oh, mulai kebaca dan mereka bisa mulai kebaca gitu ya. Nah, kalau zaman dulu itu blur. Gua nggak tahu yang lain-lain. Tapi kalau menurut gua sendiri, ini pengakuan dari apa ya, sedalam-dalamnya sumur. Gue tuh dulu nggak ngerti. Gue bahkan nggak ngerti sama diri gue sendiri gitu ya. Waktu kecil gue inget banget. Waktu kecil itu cita-cita pertama gue adalah menjadi pendeta. Cita-cita pertama gue adalah menjadi pendeta. Biasanya orang akan mempunyai satu cetusan cita-cita itu dikarenakan dia mungkin punya satu sosok yang dia kagumi gitu ya. Dan dia perhatikan, dia sayang, bisa jadi orang tuanya ataupun kakek neneknya. Karena gue waktu itu ingin jadi pendeta karena gue mengagumi kakek gue, opung gue. Dan walaupun gue gak terlalu punya banyak waktu yang gue nikmati bersama dia karena dia udah pergi. Nanti kalau gue makin cerita gue mewek. Gue selalu ada satu rasa yang selalu bikin gue kangen sama dia. Gue tuh selalu setiap kali gue datang ke Jogja tuh pasti, gue pernah ngobrol ya sama lo, gue setiap kali menginjakan kaki ke Jogja itu rasanya tuh melo banget. Karena dia tinggal di Jogja. Dan gue tuh dulu sering liburan ke sana dan ngabisin waktu libur gue dengan dia. Dan banyak sekali pengalaman walaupun tidak sebanyak itu gitu ya, tapi itu nempel dan melekat banget sama gue. Ini aja udah gembeng nih, bentar lagi gue nangis. Iya, karena gue tuh dulu ya salah satu hal yang paling menempel sama gue adalah saat-saat dimana dulu setiap pagi gue dibangunin sama dia untuk bawa makanan satu bungkus ya, udah ada nasi, udah ada lauk, terus dia bikin Simbo di rumah itu bikin teh anget gitu ya. Dan kita jalan, gue bawa berapa bungkus, dia bawa berapa bungkus, tangan kita kanan kiri, jalan. Nanti dia kasihin sama orang-orang di situ. Terus gue nanya, kenapa nggak dikasih duit sih? Karena kan yang gue lihat selama ini di kota ya, di Jakarta, ataupun yang gue lihat sering di kehidupan gue sehari-hari, orang biasanya ngasih duit logaman gitu ya saat itu. Dan dia bilang, kita kasih mereka makan supaya mereka kuat untuk bekerja hari ini. Itu sampai saat ini nempel banget di kepala gue dan di dalam diri gue gitu loh. Pokoknya punya makna tertentu lah buat gue dan membentuk gue part of gitu yang bikin gue jadi seperti sekarang ini. Oke, balik lagi sebelum nanti gue jadi melo ya. Nah, gue senang dengan dia walaupun dia adalah seorang pendeta. Dia sangat dia sangat sosial, dia sangat terbuka, dia
Dia itu tidak pernah membandingkan orang, tidak pernah melihat sebenarnya agama apa. Itu yang gue selalu salut gitu ya, dari dia gitu. Nggak pernah yang namanya, oh agama ini nggak ini, agama itu nggak ini. Seperti apa yang sekarang banyak terjadi kan, dimana biasanya orang kalau sudah menjadi pemuka dalam agama atau mempunyai satu posisi untuk memberikan influence kepada orang gitu ya, mereka banyak mempergunakan itu. Yang banyak sekali terjadi adalah membuat kita jadi antipati akan satu golongan selain apa yang menjadi komunitas kita. Mudah-mudahan ngerti ya. Gua nggak mau terlalu dalam lagi. Lu cari aman Kak ya, nanti one day mungkin gua akan ngobrol soal itu. Cuman ini kan gua ngobrolin soal cita-cita ya kan. Jadi maksudnya mungkin intinya dia tidak fanatik gitu ya. Dia tidak fanatik dan tidak berpikir dan tidak berusaha mempengaruhi orang bahwa apa yang dia percayainya adalah yang paling benar dan yang paling bagus gitu. Nah, gua waktu kecil, gua pengen jadi pendeta, pengen jadi kayak dia, pengen jadi kayak kakek gua gitu. Beranjak semakin besar lagi, gua pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter karena gue ngelihat keren gitu. Gue ngelihat keren. Waktu itu gue nganterin siapa ya, pokoknya gue ke rumah sakit dan gue melihat ada dokter lari-lari ngedorong pasien gitu ya, mungkin lagi urgent banget gitu ya. Terus gue ngeliat, wah gila, dokter kayaknya keren gitu kan. Wah tiba-tiba dapat pencerahan, gue pengen jadi dokter gitu. Terus dapatlah gue pelajaran di mana gue harus belah-belah binatang. Gue nggak jadi. Gue mengurungkan sekurung-kurungnya niat gue untuk jadi dokter, nggak ada. Gue nggak tega, gue nggak bisa tuh yang namanya gue ngebelah cicak sama kodok. Ya ampun, astaga, ya ampun. Itu tangan gue lemes, kaki gue lemes, dingin. Gue nggak ngerti, tau nggak sih? Itu kayaknya ya, bukan bebayang, tapi pandangan gue tuh langsung keling gitu loh. Pokoknya udah, abis itu gue mengurungkan niat gue jadi dokter. Terus gue kalau nggak salah, abis itu gue ngeliat film Indiana Jones kayaknya ya. Dan di situ gue berubah. Jadi dari dokter itu gue berubah pengen jadi arkeolog. Pengen ketemu sama tulang-tulang dinosaurus gitu kan. Wah gila, kebayang banget gue kayak ke tempat yang desert gitu, terus udah gitu gali-gali gitu kan, bersih-bersih. Coba tuh kalau sampai. Nah, habis itu gue nonton film. Jadi sebenarnya semua inspirasi gue tuh dari film, karena gue doyan nonton film sebenarnya. Kenapa gue nggak pernah ya punya cita-cita jadi aktor gitu, maksudnya jadi aktris gitu kan, pemain film gitu, atau enggak sutradara. Iya, kenapa gue nggak pernah ya? Iya, pokoknya gue tuh sering banget nonton gitu. Nah, abis dari arkeolog itu gue suka jadi arkeolog karena Indiana Jones. Setelah itu gue nonton Star Trek. Terus gue pengen jadi astronot. Gue masih inget banget, saking gue menjiwainya jadi astronot, gue setiap kali jalan di dalam kamar gue tuh kayak astronot gitu, dipelan-pelanin, terus ngambang-ngambang. Lu bayangin kalau lagi ada di
di luar angkasa gitu kan ya. Ya gue begitu kalau mau ngambil pensil apa mau ngambil buku. Gue tuh inget banget dulu tuh gue ngapain gitu. Terus udah gitu, nah setelah jadi astronot itu gue juga inget gue pernah itu sebelum atau setelah ya, pokoknya sebelumnya lah pokoknya mungkin ya, itu gue banyak nonton film silat. Nah gue sempet juga punya cita-cita jadi pendekar. Beneran. Wah, setiap kali ada apa gitu ya, misalnya kakak gue datang gitu ya, gue langsung shit gitu kan. Terus misalnya ada apa, kemana-mana tuh bawa kayak pedang-pedangan gitu ya. Terus kalau misalnya ketemu apa, wah di iniin gitu. Pokoknya kesannya tuh gue tuh seorang pendekar yang sedang berpetualang gitu ya, ingin mengambil atau bertemu dengan apalah gitu. Terus nanti di jalan ketemu siluman apa. Gua tuh sampai kalau misalnya ada belalang, ada kupu-kupu gitu, tunjukkan wujud aslimu gitu. Saking bener-bener menjiwai menjiwai cita-cita gua, dan gue pengen banget jadi itu gitu. Walaupun sebenarnya itu cepet banget beralih dan bergantinya gitu loh. Lo nggak usah, gua ngelihat Superman aja saking sukanya gue pengen jadi Superman. Gue pakai kacamata bapak gua gitu kan ya, gue pakai taplaknya mak gua, gue berdiri tuh di balkon sampai mak gua turun kagak soalnya gue udah siap-siap sampai naik. Tapi bener loh, itu bahaya sekali ya, untuk teman-teman yang sudah punya anak dan ngelihat anaknya kira-kira udah punya satu keinginan kayak gitu ya, kayak terlalu terobsesi gitu untuk jadi Superman lah, Spiderman apa segala macam. Lu perhatiin bila perlu tuh jendela atau apa, lu perhatiin pokoknya. Karena gue tahu mungkin saat ini, ya ampun nih anak masa gak tahu sih. Saat lu jadi anak-anak gitu ya, dengan imajinasi yang yang luas tanpa batas itu, kita tuh kadang-kadang saking menjiwainya gitu, itu kayak berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang real gitu, sesuatu yang beneran, bahwa lu tuh bisa gitu. Gue tuh sampai yang kalau misalnya gue lagi jalan gitu ya, gue pakai kacamata nih, terus misalnya ada temen gue ngajakin apa gitu ya, gue tuh bisa tuh namanya turunin kacamata padahal nggak keluar itu infrared. Aduh, gue pengen cerita sama lo, malu sama geli sendiri gitu loh kalau nginget zaman dulu. Terus gue bisa tunggu sebentar ya, terus gue masuk ke dalam rumah gue, ganti baju, terus ganti bajunya juga stylenya begitu, seret gitu muter, terus padahal cuman mungkin pakai taplak meja itu, terus keluar lagi. Terus temen gue tuh sempatnya, kenapa sih? Temen gue tuh ngelihat gue tuh kayak yang, lo ngapain sih? Tapi gue tuh bener-bener dedikasi, gue tau gak, all out gue kalau mau jadi sesuatu. Waktu kecil tuh bener-bener yang penjiwaan banget deh. Sampai gue pernah loh pengen jadi Rambo tuh, bener-bener pernah. Dan gue gue lupa waktu gue mau jadi Superman atau gue mau jadi Rambo ya, yang sampai bikin gue robek, kening gue robek karena ya itu kayak gerilya nggak jelas gitu ya. Terus akhirnya bawa kayak senapan gitu ya, berarti jadi Rambo kayaknya. Iya ya, bawa senapan, kegelincir, ke pentok, terus udah gitu robek nih kening gue. Saat itu
nyokap gue nggak ada, bokap gue kerja. Nah ini kan berdarah nih, itu berdarah gue nggak nangis gitu loh, malah gue kayak gini, itu Rambo. Aduh, aduh. Iya, gue tuh jadi kayak, wah gila Rambo, gue berdarah gitu kan. Gue udah gitu cuma nempelin itu pakai kayak kasa gitu. Jadi gue bukan nempelin, gue libet aja kepala gue. Bener-bener udah, akhirnya gue mendapatkan kayak satu kejadian yang membuat gue bener-bener menjadi Rambo gitu kan. Pakai ikat kepala, gue berdarah gitu. Dan gue nggak bener banget, kayaknya waktu itu mestinya dibawa ke psikolog ini anak gitu. Iya, terus udah gitu gue sangkai, gue nggak mikir bahwa itu robek, itu lecet, itu apa. Yang gue tahu adalah darah itu terus darah itu ngocor aja. Terus udah gitu bibi yang dulu di rumah gue tuh, itu kenapa kepalanya Neng? Terus akhirnya di apain sih, gue nggak ngerti, dia dikasih obat merah atau betadin gitu sama dia. Terus udah gitu, tapi jangan dibuka ikat kepalanya tuh, gue kekeh banget nggak boleh itu dibuka ikat kepalanya. Akhirnya ya udah, ikat kepalanya tetep gitu. Terus tapi cuma ditempelin kasa juga gitu kan. Terus nyokap gue balik pas udah hampir sore gitu. Nyokap gue balik nih, kenapa itu kepala? Disangkain sama dia itu laga-laganya gue aja, ngerti gak lo? Karena dia udah tahu kali ya, udah apal nih anaknya, rada-rada gila gitu kan. Itu kenapa pakai ikat kepala? Terus udah, tapi dia ngelihat kan ada betadin, ada merah-merah, ada coklat-coklat. Kayaknya darah-darah yang ada di ikat kepala itu juga mungkin udah nggak semerah itu kali, udah mulai menua gitu ya. Itu kenapa kepalanya? Pokoknya nyokap gue terus ngelihat, maksudnya manggil bibinya gitu. Karena gue masih keliaran kemana-mana gitu. Gue masih keliaran kemana-mana. Terus iya itu tadi jatuh gitu kan. Tuh jadi jatuh tadi, luka kepalanya. Nah mungkin juga bibi gue juga gak tahu gitu ya ada apa. Dibukalah sama nyokap gue kepala gue gitu kan. Astaga, ayo ke rumah sakit. Dibawalah gue ke rumah sakit. Nah kebetulan di zaman itu di daerah Ciledug, rumah gue, rumah orang tua gue, gue nggak tahu ya, di situ kayaknya waktu itu belum ada rumah sakit, adanya kayak dokter umum gitu-gitu loh. Nah akhirnya gue tuh harus pergi ke Fatmawati. Iya kalau nggak salah ke Fatmawati apa Pertamina ya, pokoknya antara dua itu deh. Soalnya gue ingat semua robekan jahitan yang gue dapat di kepala gue ada lebih dari 2. Itu antara 2 rumah sakit itu. Kalau nggak Pertamina, ada 2 lah pokoknya, Pertamina sama Mitra Keluarga. Gue akhirnya dibawa ke sana, dijahit lah. berapa ya? Panjang lah, ada ya mungkin buat beberapa orang nggak panjang kali ya, 10 jahitan apa 12 gitu. Pokoknya dijahit. Masih ada sih bekasnya sampai sekarang. Ya gitu. Bener-bener yang semua yang bisa gue lakukan. Dan memang gue kayak entah apa ya, kalau dipikirin sekarang gue mikir apa ya zaman dulu. Mikirin apa gue zaman dulu bisa sampai kayak gitu. Iya, terus udah gitu akhirnya pas udah lumayan besar, maksudnya udah SMA gitu ya. Gue kan sebenarnya juga udah suka musik dari zaman gue kecil, cuman memang tidak diarahkan ke situ, tidak ada juga jalannya ke situ gitu ya. Dan memang mungkin karena keluarga gue tuh tidak ada yang
pekerja seni ataupun kerja di musik ataupun orang musik atau orang seni. Jadi ya nggak ada jalan ke situ dan mereka itu mungkin sesuatu yang tidak familiar gitu. Nah makanya gue nggak pernah mengenal hal itu lebih dalam. Waktu gue SMA, gue mengenal beberapa teman gue dan punya akhirnya grup yang akhirnya kita bermain musik bersama. Main musik bersama, ngeband. Tapi saat itu juga untuk lo memperkenalkan kebiasaan atau kesenangan lo di musik ataupun main band, lo cuman bisa kalau ada perayaan-perayaan sekolah gitu kan, di sekolah lo atau sekolah lain. Nggak kayak sekarang, kadang-kadang ada reguler apa gitu, ataupun ada kadang-kadang anak SMA juga bisa manggung di mall-mall gitu kan, di tempat hiburan, pokoknya banyak lah. Atau enggak mereka bisa covering lagu orang ataupun ini lagu dia sendiri di YouTube, di Instagram. Banyak tempat, banyak jalan, banyak platform, banyak sarana yang bisa digunain untuk mereka bisa mengasah ataupun mempertunjukkan, memperkenalkan kemampuan mereka. Di mana saat itu ya belum ada. Di saat itu benar-benar kita masih seperti bola liar. Bola liar. Ya kalau gue ngelihat gue tuh liar banget dulu. Iya terus udah gitu, ya gue pas mulai ngeband itu gue mulai mendapatkan satu gue seneng musik, gue seneng nulis lagu, gue seneng bikin lagu, gue seneng saat gue bernyanyi gitu loh. Itu ada rasa-rasa yang seperti itu. Nah abis SMA masuk ke kuliah, jurusan saat itu juga tidak terlalu banyak pilihan. Ya akhirnya memilih jurusan yang mungkin saat itu gue tidak begitu suka bidang yang nggak bisa masuk lah kedokteran. Tapi maksudnya ekonomi gue nggak suka, hukum gue nggak suka, gitu loh. Terus mau apa lo? Terus misalnya kayak bahasa gitu-gitu, sastra nggak juga. Yaudahlah psikologi gitu kan. Cuman ya itu masuk ke situ tanpa tujuan yang jelas. Nah itu dia yang sebenarnya poinnya sih. Masuk ke sesuatu yang gue nggak tahu tujuan gue ngambil itu. Mungkin saat itu hanya karena gue tidak punya pilihan lain selain masuk ke situ gitu. Dalam prosesnya gue makin bertemu dengan orang-orang yang makin menarik gue ke musik saat itu gitu ya. Tapi tetap gue nggak tahu gue tuh mau ke jalan yang mana, mau ke arah yang mana. Dan saat itu gue juga nggak tahu harus nanya ke siapa dan harus belajar untuk tahu gue tuh gimana sih, gue tuh harus apa sih, gue harus kemana sih. Dan mungkin saat itu ego gue sebagai seorang anak gitu ya, itu sangat amat tinggi, mungkin udah di atas mana gitu. Jadinya mungkin saat orang tua gue ataupun abang-abang gue mencoba mengarahkan gue gak terima gitu loh. Karena gue gak suka diatur-atur, gue gak suka dikontrol gitu ya. Gue gak suka disuruh-suruh. Akhirnya gue mencoba mencari jalan gue sendiri. Dan saking gue melihat banyak sekali jalan yang nikmat gitu ya untuk dijalani ataupun untuk dilakukan. Gue pernah nyoba teater, gue pernah jadi penyiar, gue pernah jadi reporter, wah segala macam. Itu tuh banyak banget gitu loh. Dan gue pengen semuanya gitu loh. Di saat itu tuh kayaknya wah itu tuh kayak serabutan banget, tau gak sih lo? Ini anak nih, lu mau kemana sih Tong gitu kan. Dan akhirnya ya itu gue menjalani itu semua, dapetin pengalaman itu semua. Dan akhirnya gue menemukan ditariklah gue untuk bekerja. Yang gue cerita waktu itu, gue jadi asisten seorang profesor di dalam bidang kesehatan.
gue di dalam bidang sebenarnya komunikasi konseling gitu ya. Dan gue menemukan oh iya ya mungkin salah satunya bakat gue gitu cie adalah dalam bidang komunikasi. Makanya sekarang apa yang gue lakukan itu ya nggak jauh-jauh dari musik sama komunikasi gitu, antara dua itu. Cuman untuk akhirnya gue mengerti gitu ya, oh gue berarti skill gue di sini dan bidang yang perlu gue gali dan perlu gue tajemin, perlu gue fokusin tuh di situ. Itu ngelewatin banyak banget. Itu udah muter balik berapa kali U-turn, kelewatan. Ibarat ya, kalau lagi jalan gitu ya itu putaran dari belakang gitu. Coba puter lagi. Nah itu udah berapa kali begitu gitu loh. Sampai akhirnya gue menemukan pengertian itu. Sampai gue akhirnya oh iya ya gue ternyata bidang yang memang gue sukai dan itu memang gue kuasain cukup baik adalah di dalam bidang-bidang itu gitu. Dan itu mungkin gue baru sadarnya ataupun ngehnya di usia yang udah mungkin terbilang telat gitu ya, buat orang mungkin udah terbilang telat gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat bukan? Kadang soalnya banyak gue juga ketemu orang-orang yang dimana tahu apa yang gue lakuin, apa yang gue kerjain, terus yang gila lo udah umur segini gitu loh. Membatas-batasi gitu loh, membatas-batasi kreativitas seseorang. Jadi saat lo punya anak, terus lo nggak boleh ngelakuin hobi lo. Saat lo punya anak, terus lo nggak boleh punya passion gitu, atau punya sesuatu hal yang lo kerjakan. Seperti misalnya contohnya podcast ini ataupun channel YouTube gue gitu. Ada celotehan orang yang udah umur segitu, udah punya anak 2 gede-gede, masih aja ya kayak gue tuh ngelakuin itu tuh kayak nggak ada juntrungannya, nggak ada kayak ngabis-ngabisin waktu semacam main-main mungkin ya pendapat mereka mengenai apa yang gue lakuin. Terus gue tuh coba dalam hati gue, lah mending gue ngelakuin begini daripada gue jadi nyinyirin orang kemana-mana dan ngurusin kehidupan orang lain. Karena ya gue ngelihat ya banyak sekali orang yang tidak mempunyai hobi atau passion atau nggak melakukan apa yang membuat dia happy dan membuat dia jadi fokus terhadap sesuatu, membuat dia punya banyak waktu berlebihan sehingga memberikan dia terlalu banyak kesempatan untuk ngurusin hidup orang. Itu yang gue lihat sekarang gitu loh. Jadinya dia mungkin dengan ketidakpuasan dia dalam hidup dia ataupun dia nggak punya rasa happy di dalam karena dia nggak punya kesempatan untuk melakukan apa yang dia suka, dia jadinya yang sibuk di sosial media ngeliatin postingan-postingan orang lain gitu ya, ataupun postingan orang yang sama sekali dia nggak kenal, terus dia akhirnya berkomentar-komentar tapi gue percaya bahwa apa yang dia lontarkan itu adalah based on their own feelings gitu loh. Jadi perasaan mereka yang di dalam yang terpendam itulah yang akhirnya banyak kemarahan karena banyak sekali orang membatasi orang ataupun membatasi diri sendiri gitu ya, dimana gue udah umur segini, gue udah punya anak, udah waktunya gue nggak main-main, gue udah harus harus konsen di dalam mengurus anak gue. Bukan salah loh, gue juga konsen, lu tanya sama anak gue konsen dalam mengurus anak dan keluarga gitu. Tapi gue juga bertanggung jawab dengan diri gue, dengan happiness gue gitu loh. Dan itu bukan gue gantungkan sama laki gue, bukan gue gantungkan sama anak-anak gue, itu punya gue sendiri dan gue punya tanggung jawab untuk memenuhi itu gitu loh, untuk melakukan apa yang bikin gue sejahtera. Karena itu ya dihasilkan
ketika gue melakukan atau berada di dunia yang gue senangi, selain dengan dunia yang merupakan tanggung jawab gue gitu. Nah, kebanyakan orang-orang saat dia menginjak satu usia ataupun satu stage tertentu di dalam hidupnya dia merasa bahwa itu sudah tidak ada lagi gitu loh. Dan gue harap ya dengan cerita-cerita gue ini buat kalian mungkin yang belum berkeluarga gitu ya, ataupun yang sudah berkeluarga, di saat lo merasa lo nggak pernah terlambat dan tidak pernah hilang kesempatan untuk membuat diri lo bahagia, membuat sesuatu yang membuat diri lo bahagia, melakukan hobi. Dan bukan berarti hobi itu harus selalu ada tolak ukurnya gitu loh. Ya just focus on that gitu loh, just focus on yourself, fokus sama apa yang lo pengen lakuin dan membuat lo tuh seneng. Udah, kalau gue sih itu, gue kadang-kadang malah nggak pernah ngeliatin gue udah sampai mana nih, apanya nih gitu ya. Tapi di lain pihak gue punya satu kerjaan yang memang gue lakukan, yang untuk memang kewajiban gitu loh. Tetapi di lain pihak gue ngelakuin sesuatu yang gue bahkan gak peduli sama sekali. Orang peduli kek, orang gak peduli kek, orang mikir apa kek, orang ngomong apa kek, bodo amat gitu. Dan kadang-kadang kita harus punya prinsip bodo amat itu, tau gak sih? Gue kemarin ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue, itu kata bodo amat itu tuh berkali-kali ya. Dan gue ngeliat kita kadang terlalu memberikan kesempatan kepada orang lain, membuat kita jadi gak bisa gerak, gak bisa punya kebebasan, gak punya space untuk diri kita sendiri. Dan kadang-kadang kita menyalahkan ataupun mengatasnamakan situasi dan keadaan kita untuk gak bisa bodo amat. Aduh, karena zaman sekarang ya banyak banget tuh orang-orang yang berusaha mengontrol orang lain, berusaha ngatur-ngatur orang lain. Lo lihat deh di komenan manusia-manusia. Enggak, kalau di podcast Lepas Senja masih baik-baik temen-temen gue nih. Tapi kalau misalnya ya kayak lo ngelihat ada orang putus, ya ampun, lo ngelihat di situ ada ahli rumah tangga, ada ahli pernikahan, ahli psikologi dadakan, nama ahli agama dadakan tuh banyak banget, tau gak sih? Orang gak boleh putus, orang gak boleh orang tidak boleh melakukan apa yang menjadi pilihan dia dikarenakan apa yang menurut mereka benar gitu ya. Dan dengan biasanya depannya tuh, dan kayaknya udah sering deh depannya bukannya nyuruh apa sih. Biasanya tuh dimulai dengan kata-kata itu gitu loh, karena peduli, karena sayang, karena perhatian, karena kasihan gitu kan ya. Nggak didengar juga nggak apa-apa, cuman mau kasih tahu aja sih gitu kan. Terus nanti kalau misalnya ada yang nggak suka, ini kan nggak dosa kalau kita memberitahu orang apa segala macam. Ya ampun, sekarang ya kayak misalnya ada pasangan bercerai, ini gue bukannya mendukung perceraian, tapi seandainya ada orang berpisah dan mungkin yang dilihatin sama orang atau yang terlihat di tampak luar itu tidak seperti apa yang di dalam, karena yang dalam itu yang tahu itu hanya pasangan itu dan Tuhan. Ya gak sih, yang punya hidup lah kalau lo gak percaya sama Tuhan. Kalau lo percaya sama Tuhan, ya pokoknya itulah yang kuasa lah. Tapi orang-orang tuh sibuk berspekulasi, berteori, dan berusaha untuk membenarkan ataupun memperbaiki gitu ya,
ya memperbaiki keadaan ini. Makanya akhirnya jadi banyak, oh ternyata hal-hal seperti itu dinikmati dan diminati orang. Oh makanya sekarang banyak juga yang jadi setting-settingan gitu kan ya, supaya mendapatkan perhatian, supaya mendapatkan ya perhatian gitu. Cuman ya itu, lo sekarang mikir nggak kalau misalnya seandainya orang-orang tersebut semuanya mempunyai hal yang mereka sukai dan lakukan. Saat mereka menyukai sesuatu dan melakukan hal yang mereka sukai, mereka akan happy dan mereka akan fokus dengan apa yang mereka lakukan itu gitu loh. Jadinya mereka nggak punya banyak waktu untuk ngurusin orang lain. Iya kan? Jadinya nggak banyak yang julid, nggak ada yang nyinyir gitu. Aduh, ya ampun. Gila ya, kalau yang namanya sampai disebut netizen gitu kan. Netizen itu maha benar, maha apa. Gue kalau ngelihat orang-orang kayak gitu ngebayangin, kalau ngelihat ada komentar yang kelihatan fotonya mama gitu ya, apa nggak fotonya cewek apa gitu ya, atau bapak-bapak, pokoknya kan fotonya, ya fotonya sih kayak gitu ya biasanya. Atau kadang-kadang fotonya nggak jelas gitu, pemandangan apa nggak gambar-gambar binatang gitu, apa mobil apa-apa. Lo ngomongin profile picture tuh banyak lagi. Ya pokoknya tiba-tiba tuh dia ngomong yang aduh gila deh. Gue tuh sampai mikir gini, gila ya, dia ngomong sama orang gak dikenal aja bisa sekejam ini gitu loh. Maksudnya bisa sekejam dan sekasar ini dan nggak masuk akal ini gitu ya, kepada orang yang dia gak kenal. Lo bisa ngebayangin gak apa kabar tuh orang-orang yang tinggal serumah sama dia, atau enggak tetangga sekeliling rumahnya. Gila banget tau gak sih. Gue tuh kalau ngebayangin kayak gitu, ini amit-amit jamang bayi, gue ketok-ketok meja. Nahan buat jangan sampai gue ketemu ataupun punya orang di sekeliling gue yang begitu. Amit-amit jamang bayi. Gila loh, gue kalau ngelihat kayak gitu tuh ya Allah, ya ampun. Aduh, lu ngitungin beras sono biar ada kerjaan. Iya kayak begini aja kan, misalnya gue kalau misalnya waktu gue untuk misalnya main-main musik gitu, walaupun kadang-kadang gue sering bikin sesuatu yang cuman gue simpan sendiri, karena iya untuk kenikmatan diri sendiri gitu loh. Dan di saat gue lagi ngelakuin hal-hal yang gue suka itu, gue tuh berada di dalam dunia yang nggak ada orang tahu. Bahkan lagi gue kadang-kadang kalau misalnya dia lagi kayak begitu, dia ngomong sama temen gue, kalau dia lagi ada di zonanya dia, ada bom ledak di sampingnya, gue rasa dia nggak bakal nengok. Tapi itu nikmat banget. Cobain deh. Aduh, udah kayaknya gue udah kebanyakan ngomong. Gue kemarin tuh abis ngomong banyak banget di salah satu acara di rumah temen gue. Enggak, acara ngumpul-ngumpul gitu ya. Tapi tenang, gue melakukan acara itu ataupun datang ke situ dengan protokol kesehatan yang luar biasa. Gila loh, gue sebelum masuk rumahnya temperaturnya 36,1. Jadi boleh masuk ke rumahnya, disemprot dulu, cuci tangan dulu, terus diinterview, lu dari mana? Ya kita semuanya begitu, dan nggak bisa kesel, nggak bisa marah, emang semuanya begitu gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang disuruh pakai masker tuh bisa marah gitu kan, lah kita semua mau selamat kali. Kalau lo nggak mau selamat, sono tinggal aja di ujung-ujung berung sana yang gak jelas gitu kan. Ada banyak sekali bro yang kalau disuruh pakai masker tuh bisa marah, tersinggung. Gue pernah ya punya kenalan di mana kita tuh memang lagi ke satu tempat gitu ya, dan semua tuh kita pakai masker gitu ya, dan dia datang tanpa masker. Pas kita ngomong, lo kok gak pakai masker sih, itu bisa tersinggung loh. Bisa tersinggung terus pulang loh, tau nggak? Aku speechless.
Gue nggak tahu harus ngomong apa gitu ya. Cuman ya gue sama teman-teman gue kebetulan memang sudah jauh-jauh hari ini ya kalau pengen ngumpul gitu ya, masing-masing udah jaga diri gitu ya. Jadi udah safe, kita benar-benar datang ke sana dalam keadaan prima. Udah 45 menit. Maaf kalau tidak sampai 1 jam, tapi gue juga pengen menghabiskan waktu dengan keluarga gue. Pengen main gue maksudnya. Gue pengen main game gue dari kemarin tuh gak gue pegang-pegang. Ya pokoknya selamat menikmati waktu, menikmati hari ini dengan orang-orang terkasih kamu. Mudah-mudahan gue menemani lo dengan sesuatu yang ya setidaknya kalau gak berguna amat atau tidak membawa manfaat. Kalau lo gak setuju dan menurut lo gak bener, di undo aja. Unhear, unseen. Ya pokoknya dilupain aja. Ya anggap aja gue ngobrol-ngobrol buat menghibur lo, nemenin sambil nyetrika, sambil masak, beresin kamar, sambil nyelesain kerjaan, ataupun sambil ngelakuin apa, ya gak? Ataupun bikin lo ngantuk. Itu juga gak apa-apa. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan bersama gue. Ketemu lagi bersama gue pengen pamit tuh susah banget. Sampai ketemu lagi di episode podcast Selepas Senja, episode ke-25 minggu depan. Minggu depan gue balik lagi. Sampai ketemu. Ingat, sampai minggu depan jaga kesehatan ya. See you, Alice.